Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman yang dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada anak kecil di belakang lagi ketawa aja ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, aktivitas produktif maupun aktivitas sekedar menikmati hidup. Sebagai pensiunan, saya sangat menikmati kehidupan ini. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Ciampea seperti biasa. Seminggu sekali biasanya saya ada di tempat ini untuk menikmati apa yang bisa saya nikmati. Hari ini saya akan membahas soal pertanian subsisten. Ini jadi menarik karena kebanyakan petani kita itu memang tarafnya taraf subsisten, taraf untuk bertahan hidup saja. Ini mungkin bisa dikontraskan dengan tahapan komersil, lawannya komersil lah. Ini subsisten dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara tradisional tanaman-tanaman itu mungkin terdiri dari biji-bijian, umbi-umbian. Biji-bijian dan umbi-umbian itu untuk menghasilkan karbohidrat ya, untuk kebutuhan hidup karbohidrat. Biji-bijian itu yang paling ini ya di kita ya padi ya. Padi, umbi-umbian banyak juga umbi-umbian. Umbi bener sebenarnya. Umbi bener, ada ubi kayu, ada ubi jalar. Talas juga termasuk umbian. Jadi tanaman-tanaman yang diambil umbinya. Itu sumber karbohidrat juga itu. Ya mungkin juga ada kandungan protein dan lemaknya. Kemudian yang lain biasanya petani kita selain bertanam tadi padi-padian, biji-bijian, biji-bijian, umbi-umbian, juga kacang-kacangan. Yang kacangan itu sumber protein juga. Selain itu juga biasanya juga ditanam dipelihara, itu sumber protein yang lain, ikan termasuk yang mudah dipelihara. Coba kita nanti lihat satu-satu apa yang bisa kita lihat, apa yang dilakukan petani subsisten skala rumah tangga ya. Biji-bijian itu yang paling umum ya padi, jagung itu masuk kelompok biji-bijian. Itu sumber utama dari karbohidrat. Ini masih dalam tahap pengolahan lahan, dan di sana yang agak hijau itu adalah tanaman yang sudah disemai, kira-kira sudah seminggu, dan akan butuh sekitar 20 hari, sekitar 3 mingguan lah untuk semai. Lalu ini diolah, tanahnya diolah, diratakan. Ini tinggal perataan, ini sudah dibajak, tinggal digaruk, diratakan sehingga nanti kira-kira 2 minggu lagi tuh siap ditanam. Kemudian nanti kira-kira 4 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan, 100 harian lebih, ini udah bisa dipanen gitu. Ini lagi diolah padinya pinggirnya. Di ujung sana juga ada yang berbudidaya sayur-sayuran, tanaman, kacang panjang, ada bayam dan sebagainya, itu kacang-kacangan. Kalau sayuran itu sudah lebih banyak ke tujuan komersil, karena untuk tujuan dijual. Banyak sih sebenarnya mereka yang tanam panen padi itu kemudian setelah digiling berasnya dijual. Mungkin tidak subsisten benar, tapi asal jangan berasnya dijual, dia beli beras lagi gitu kan, bisa jualnya lebih murah, beli lebih mahal, cilaka itu
Jadi budidaya tanaman subsisten tadi, biji, umbi, kacang, ya, kacang-kacangan, ya. Itu yang biasa diusahakan petani kita di Indonesia. Tentu akan beda dengan petani di Amerika, di Australia yang bukan lagi subsisten, mereka sudah sangat komersial. Nah, ubi-ubian, ya, ubi kayu juga biasanya jadi tanaman subsisten. Ubi-ubian biasanya menghasilkan karbohidrat. Ubian, biji-bijian itu juga karbohidrat. Ini ubi kayu alias singkong. Singkong ditanam, diambil ubinya, dan buahnya dia nggak berbuah dia. Ubi kayu alias singkong. Ini ubi-ubian juga ini. Ubi bener sih. Ini ular. Ubi jalar. Ubi jalar dia ditanam batangnya sama seperti ubi kayu, ditanam batangnya. Ubi jalar juga ditanam batangnya. Jadi dia akan tumbuh ubinya. Ya, namanya tanaman subsisten. Cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 7 jalur. Ya, namanya tanaman subsisten. 7 jalur. Ubi jalar. Dia menjalar, jadi disebut ubi jalar. Jenisnya apa nggak tahu ini, banyak sekali jenis ubi jalar. Ini juga tanaman subsisten, hanya untuk sekedar bisa mengganjal perut, buat senang-senang. Ini ubi-ubian yang lain ini, ubiannya ubi talas ya. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ini tanaman talas juga nggak banyak sih, sekedar kenal aja. Talas Bogor itu kan memang terkenal dengan talas ya, talas Bogor. Ini bagian dari Bogor, talas Bogor. Juga nggak banyak juga, sekedar aja karena memang ini petani subsisten, tanahnya tidak luas, sangat tidak luas. Budidaya subsisten, budidaya hanya untuk sekedar sendiri, belum atau tidak komersial. Baik, demikian tadi sudah kita bahas soal budidaya pertanian subsisten, budidaya pertanian yang hanya untuk bertahan hidup, mulai biji-bijian, kemudian umbi-umbian, lalu ada kacang-kacangan, dan juga ada hewan, peliharaan hewan unggas atau hewan ternak sebagai tabungan. Mudah-mudahan gagasan ini bermanfaat, bagaimana kita bisa meningkatkan budidaya tanaman subsisten jadi budidaya tanaman komersil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi memang moral ekonomi petani itu bukan farmer ya, kita
istilahnya peasant ya, peasant kalau di Indonesia itu peasant, bukan farmer. Peasant trees itu tujuannya adalah how to minimize risk, bagaimana meminimumkan risiko, karena kata James Scott bahwa petani itu ibarat orang yang hidup terendam air seleher. Ada goyangan air sedikit aja dia akan tenggelam. Sementara kalau farmer itu profit maximizer, dia tujuannya untuk memaksimalkan profit. Peasant ya untuk bagaimana bertahan hidup, meminimumkan risiko. Baik, kalau dianggap ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke medsos lainnya. Jika Anda suka, klik like, dan bagi yang belum, saya berharap bisa subscribe supaya saya bisa meningkatkan kualitas dari video ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya Anda bisa memperoleh notifikasi atas informasi video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.